Di video sebelum ini ada yang komentar, terus ada kalimat yang membuat gue merasa itu kalimat yang menarik gitu. Inti dari kalimatnya itu adalah, intinya dia itu membuat sebuah statement tentang orang masuk neraka gitu. Analisis gue ya, banyak banget orang yang suka ngomong kayak gitu ke orang lain, berani menjudge orang lain masuk neraka gitu. Gue katakan berani karena butuh keberanian menurut gue untuk berani menghakimi orang lain masuk neraka gitu. Dan gue itu terbiasa untuk tidak menerima sesuatu secara pasif, dan gue juga selalu mencoba hidup dengan kesadaran, dengan mindful, dengan consciousness. Makanya gue tuh suka untuk menganalisis kesadaran seseorang saat mengatakan sesuatu gitu, atau membuat statement, termasuk tentang statement tersebut. Dan mayoritas di Indonesia itu kan muslim ya, jadi mungkin makanya banyak banget orang yang berani untuk ngomong kayak gitu di sosial media, di kolom komentar. Gue tuh penasaran ya, untuk orang-orang yang berani menjudge orang lain masuk neraka itu, gue punya beberapa pertanyaan. Yang pertama itu adalah, apakah dia itu pernah ke neraka gitu? Kan surga neraka itu akhirat ya. Terus yang kedua itu adalah, sesuci apa gitu? Sesuci apa dia sampai berani gitu ngomong kayak gitu? Karena kalau gue tuh merasa seorang manusia yang punya dosa gitu. Jadi gue tuh bahkan ngomongin orang lain dosa tuh gue gak berani gitu. Maksud gue tuh kan ketika kita membuat sebuah statement orang lain pantas masuk neraka dan sangat berdosa, itu kan harusnya udah ngaca dulu gitu. Akan lebih cerdas dan bijaksana kalau kayak gitu. Terus yang pertanyaan selanjutnya itu adalah, sejauh kan kalau misalkan surga neraka itu ya berhubungan dengan dosa pahala gitu, dihitungnya dosa dan pahala. Nah, orang yang berani ngomong orang lain pantas masuk neraka itu, atau nyumpahin atau ngedoain orang masuk neraka, dia itu cara ngitungnya itu gimana gitu? Apakah dia itu punya kemampuan untuk melihat seorang yang dia katain itu secara 24 jam? Maksudnya gini, ketika dia melihat seseorang itu melakukan sesuatu yang buruk atau berdosa sampai berani ngedoain orang itu masuk neraka atau nyumpahin orang masuk neraka, kan artinya dia mencoba menghitung dosa orang tersebut. Nah, dia itu ngitung juga nggak gitu kebaikan orang tersebut, ibadahnya orang tersebut, punya kemampuan nggak untuk melihat itu semua gitu. Karena harus adil ya kalau mau ngitung-ngitungan dosa dan pahala itu gitu. Kalau misalkan nggak bisa mastiin, ya mending diem sih gitu kalau menurut gue. Kalau gue pribadi, kalau gue nyumpahin orang masuk neraka atau ngedoain orang-orang masuk neraka itu nggak pernah, karena nanti juga gue jelasin beberapa
landasannya, dasarnya. Tapi kalau doain orang masuk surga itu ada gua gitu, dan lumayan sering ya, karena kalau doain masuk surga kan doa yang baik. Sedangkan kalau di Islam itu kan lebih baik diam daripada bicara yang tidak baik gitu kan. Dan kalau orang didoain masuk surga kan rata-rata seneng ya. Cuman kalau orang didoain masuk neraka tuh bisa jadi sedih, bisa jadi sakit hati gitu kan. Jadi artinya tuh menyakiti hati gitu. Dan menurut gue tuh kayak kadang kita tuh harus sadar gitu, kayak lu tuh siapa gitu yang sampai ngerasa sudah bisa menghitung amal baik dan amal buruk seseorang gitu. Kalau gue sih ngerasa gue belum bisa yang kayak gitu, karena kan bahkan terlepas memang misalkan ya, gue tahu seseorang melakukan kelakuan yang mungkin berdosa gitu, tapi kan gue tuh punya keterbatasan. Gue nggak tahu umur gue sampai kapan, dan gue juga nggak tahu umur dia sampai kapan, yang dimana kan bisa jadi ada part di hidupnya dia itu misalkan mendapatkan hidayah, bisa bertobat, bisa beribadah lebih baik gitu. Dan itu kan harus masuk ke dalam pertimbangan kita sebelum bicara, bener gak sih? Terus abis itu kayak kalaupun ngomong kayak gitu niatnya buat berdakwah gitu, maksudnya misalkan dia tuh mikirnya dia nyumpahin orang masuk neraka itu karena berdakwah gitu. Maksud gue, sadar gak sih gitu, lu tuh kayak pengen benerin orang, tapi lu tuh kehilangan fokus untuk benerin diri lu sendiri gitu. Karena oke, let's say dia berdosa, dia masuk neraka nih ya karena perbuatannya gitu kan, karena yang mempertanggungjawabkan pasti orang yang melakukan. Tapi kan kita tuh harus selalu sadar dan ingat bahwa kita itu bertanggung jawab juga atas lisan kita sendiri gitu. Kita bertanggung jawab, kita juga dihitung apapun yang berdosa gitu, termasuk ketika kita tidak menjaga lisan. Jadi yang gue pelajarin dari Islam ya, bahwa Islam itu mengajarkan bahwa lisan itu adalah sumber yang luar biasa untuk mendapatkan pahala, dan juga bisa jadi sumber dosa yang luar biasa gitu. Jadi seseorang yang hidup pakai kesadaran itu pasti akan berpikir sebelum bicara gitu, akan menggunakan ilmu sebelum bicara. Dan terkadang cara gue menilai seseorang itu sudah matang, sudah dewasa, sudah punya kestabilan emosi, itu gue cek dari apakah sebelum bicara dia itu sudah berpikir terlebih dahulu kayak gitu. Dan orang yang cerdas dan bijaksana itu tahu kapan harus diam. Jadi nggak selalu bicara, nggak selalu ketika ingin bicara itu langsung bicara, tapi mikir dulu gitu, punya banyak pertimbangan. Karena bahaya loh, tidak menjaga lisan itu. Makanya ada peribahasa mulutmu harimaumu itu, karena sevital itu untuk menjaga mulut kita gitu. Dan menurut gue ya, ketika kita dianugerahi mulut, kita dianugerahi bisa berbicara, itu adalah anugerah yang luar biasa, kebaikan yang luar biasa. Jadi gunakanlah mulut lu dan lisan lu itu untuk yang baik, untuk kebaikan gitu. Dan kalaupun
gue bisa berpesan ya, kalaupun lu itu cerdas, lu itu belajar, lu itu berpengetahuan, maksudnya misalkan lu seseorang yang cerdas nih, lu belajar tentang agama, lu belajar surga dan neraka, tapi gunakan pengetahuan lu itu untuk sesuatu yang baik dan bermanfaat gitu, bukan untuk menyakiti orang lain. Bukan lu pakai pengetahuan lu tentang neraka untuk menyerang dan menyakiti orang lain. Kayak gitu. Karena akal juga anugerah yang luar biasa. Diberi akal, diberi kecerdasan, bahkan ilmu pengetahuan pun anugerah yang luar biasa kalau menurut gua. Makanya ilmu adalah cahaya ya. Dan kalau misalkan menurut gue ya, diskusi yang bagus, debat yang bagus itu punya dasar kan. Maksud gue, orang-orang yang berani menjudge orang lain itu masuk neraka, tentu harusnya mempelajari juga ya bahwa dalam Islam orang yang tidak menjaga lisannya juga masuk neraka gitu. Nanti gue coba gue sisipin ya hadis-hadis ya tentang tidak menjaga lisan itu bisa masuk neraka juga gitu. Jadi jangan sampai lu niatnya bener nih, maksudnya lu nakut-nakutin orang masuk neraka supaya orang jadi benar, tapi jangan sampai lu yang malah jadi nggak bener. Makanya ada wisdom sebelum nasihatin orang lain, harus belajar nasihatin diri sendiri. Jadi jangan kehilangan fokus dan kesadaran ketika lu menasihati orang lain. Ingatkan diri lu untuk menasihati diri lu dulu. Dan jangan hanya cerdas menasihati orang lain, tapi lu tidak cerdas menasihati diri lu sendiri gitu. Dan ada wisdom juga, kalau lu pengen selamat dunia dan akhirat, lu harus sering berkaca. Lu harus pandai berkaca, bercermin. Karena hanya orang yang pandai bercermin, orang yang sering berkaca, yang bisa selamat dunia dan akhirat. Kalaupun lu pengen ngejar selamat dunia akhirat gitu. Dan sebenarnya ya, kalau di level consciousness-nya Hawkins, yang gue udah pernah bikin videonya, nanti gue taruh di kolom deskripsi, itu adalah level kesadaran yang dimana orang yang di drive dengan rasa takut itu berada di level kesadaran yang bawah, yang rendah, energinya rendah, dan level kesadarannya juga masih rendah. Makanya harus ditakut-takutin gitu, harus ditakut-takutin sama neraka. Dan kalaupun lo di Islam, lo bisa belajar atau mendalami soal ilmu makrifat ya. Jadi kan ada syariat, ada hakikat, ada tarekat, ada makrifat gitu. Itu berhubungan juga dengan kesadaran, level kesadaran kalau di Islamnya. Dan menurut gue ya, kan orang yang, maksudnya kenapa gue hubungin dengan level kesadaran, jadi gini, orang yang level kesadarannya rendah itu memang mereka itu emang works atau kepake dengan ditakut-takutin gitu. Hidupnya harus penuh dengan ditakut-takutin. Lu kalau ini nanti lu masuk neraka tahu gitu. Neraka tuh menakutkan. Maksud gue,
Kalau misalkan orang yang punya kesadaran yang sudah mulai tinggi gitu ya, pemahamannya mulai sehat gitu, ilmunya luas, itu nggak perlu sebenarnya ditakut-takutin pakai masuk neraka. Sebagai seorang manusia, kita itu harus selalu berbuat baik ke sesama manusia. Terlepas surga atau neraka itu ada atau tidak gitu maksudnya. Seperti itu. Apakah artinya gue tidak percaya surga neraka? Ya enggak juga. Halo sayang. Dari kucing gue. Bukan, tapi lebih ke karena gue pun belum pernah ke akhirat, jadi gue pun tidak bisa membuktikannya ya. Tapi gue tuh respect gitu bahwa konsep surga neraka itu memang ada kan di Al-Quran gitu. Kalau di kitab agama lain gue belum mempelajari sih. Atau lu bisa ditaruh di kolom komentar ya, kalau misalkan di agama lain selain Islam tuh ada konsep surga neraka gak sih gitu. Dan ada gak sih misalkan contoh di Alkitab gitu, ada gak bahwa aturan untuk menjaga lisan gitu. Setahu gue sih ada ya, gue pernah baca tentang itu, bahwa maksudnya diperlukannya sebuah kebijaksanaan dalam berbicara kayak gitu. Dan kalau misalkan kalau di dunia nyata gitu ya, kalau gue di dunia nyata misalkan ada teman gue nih yang suka, kalau di sosial media tuh suka komentar nyumpahin orang masuk neraka, atau ada orang yang gue kenal suka melakukan kebiasaan kayak gitu, gue bakal biarin ya. Kenapa gue biarin? Karena nasehatin orang tuh nggak mudah menurut gue, karena gue harus memilih pilihan kata yang tidak menyakiti perasaannya. Gue itu harus, gue ngerasa ya bahwa enak banget hidup dengan kesadaran. Jadi artinya ketika lu hidup dengan kesadaran, lu tuh tidak mudah terprovokasi, lu tidak hilang fokus. Ketika fokus lu adalah untuk ngebenerin diri sendiri dan ngebenerin orang lain, lu tidak akan mudah hilang fokus. Maksudnya contohnya hilang fokus itu misalkan gini, misalkan lu ngeliat nih ada orang yang kelakuannya itu kayak di pikiran lu ini mah neraka banget gitu kan, terus lu tuh langsung ngomong ini mah misalkan calon masuk neraka gitu. Nah, berat orang kayak gitu tuh kan artinya hilang kesadaran dan hilang fokus dan mudah terprovokasi gitu. Jadi maksudnya dia itu nggak sadar bahwa emosinya dia itu menghancurkan dirinya sendiri gitu. Dalam artian orang tersebut iya mungkin mempertanggungjawabkan perilakunya, tapi kan yang bicara tidak baik, yang bicara menyakiti hati orang lain juga harus bertanggung jawab dengan kata-katanya gitu. Kayak gitu menurut gua. Dan kalau ada orang yang gua kenal atau gua tahu itu dia suka nyumpahin orang lain masuk neraka sih, biasanya gue diemin. Karena selain gue itu harus berhati-hati dalam nasihatin, gue juga jarang banget nasihatin orang tanpa diminta gitu. Dan gue sih bisa juga kan positive thinking bahwa dia juga sudah, misalkan dia orang Islam, dia sudah belajar tentang hadis bahwa pentingnya untuk menjaga lisan juga gitu. Dan mungkin dia sudah tahu hadis tersebut dan dia tetap memutuskan untuk tetap bicara yang tidak baik gitu dengan menerima segala konsekuensi gitu. Jadi kan ya sudah, gue biarkan gitu. Tapi kalau misalkan skupnya itu orang terdekat banget gue, kayak misalkan mungkin
siapa ya, mungkin pasangan gue atau misalkan suami gue atau anak gue, itu mungkin gue akan berusaha untuk eh apa ya, gue ngasih tahu gitu. Dan ingat, ada adab untuk menasihati, ada adab untuk ngasih tahu. Gue udah pernah bikin videonya juga, dan salah satu adabnya itu adalah harus dilakukan secara eh, private. Artinya cuman boleh ketika berdua saja, tidak boleh ada orang lain yang tahu, tidak boleh ada orang lain yang dengar gitu. Dan gue juga asertif ya, jadi asertif itu adalah selalu bicara jujur tapi tetap menjaga rasa hormat dan menjaga perasaan gitu. Jadi ini contoh kalau misalkan gue ngasih tahu anak gue gitu ya, misalkan gue punya anak terus gue ngasih tahu anak gue itu pasti mungkin akan mengenalkan agama Islam, tapi gue akan mengenalkan agama Islam itu dari cinta gitu. Jadi gue nggak akan mengenalkan Islam tuh dengan ancaman-ancaman dan ketakutan gitu. Gue akan mengenalkan Islam dari sudut pandang yang konstruktif gitu. Kalau dibikin takut kan destruktif ya. Kalau dari cinta itu membangun gitu. Jadi gue bakal ngasih tahu kayak misalkan sayang, kamu tahu nggak sih kalau misalkan surga neraka itu adalah konsep yang ada di akhirat. Jadi artinya kita itu sebagai manusia biasa dan yang belum benar-benar tahu akhirat, itu jangan sembarangan dalam menggunakan hal tersebut gitu. Terutama untuk ngomong soal neraka, untuk ngomong menghakimi orang lain, itu tuh kan bagiannya Tuhan gitu, bagiannya Allah gitu maksudnya. Jadi artinya nggak boleh sembarangan dipakai gitu, nggak boleh. Dan gue itu akan mencoba memperkenalkan agama itu dengan empati. Jadi misalkan kayak, kira-kira kalau menurut kamu, kalau misalkan kamu orang lain tiba-tiba bilang kamu bakal masuk neraka, perasaan kamu gimana? Dan dia bilang sedih bu gitu, lo kan sedih, berarti jangan ngomong kayak gitu sembarangan ke orang lain. Dan itu juga bikin ibu tuh sedih gitu ketika dengar ada orang lain ngomong kayak gitu ke kamu. Dan begitupun misalkan ada orang yang ngomong ibu bakal masuk neraka gitu, kamu sedih nggak dengarnya? Kalau ibu kamu dibilang kayak gitu, sedih. Nah kan berarti nggak, kita itu harus belajar untuk berempati gitu, untuk punya lebih banyak kasih sayang, lebih punya kesadaran dalam berbicara. Dan kalau lu tanya gitu ya, Anpra, ada gak sih cara yang bikin, misalkan lu pengen tahu bagaimana supaya lu tuh bisa lebih menjaga lisan lo agar lo lebih bijaksana dalam menggunakan mulut lo, menggunakan jari lo gitu ya dalam mengetik sesuatu. Strategi out of the box-nya ada, yaitu dengan, terutama di dunia sosial media ya. Jadi biasain ketika lu pengen ngetik sesuatu pakai jari lo pengen menggunakan lisan lo pengen menggunakan kata-kata lo, bayangin orang ini ada depan lo gitu. Nah, kalau orang ini ada depan lo tetap ngomong kayak gitu nggak? Kalau jawabannya tetap ngomong kayak gitu, berarti kan lu
artinya ngomong sesuatu yang mungkin pilihan katanya sudah lu pilih dengan baik dan bijaksana gitu. Maksudnya gini, jangan dibiasain ketika lu ngomong sama orang di sosial media, karena lu ngerasa lu bisa pakai fake account, lu ngerasa lu nggak ketemu langsung sama orangnya. Jangan seenaknya. Tetap setia dan integritas dengan value yang lu punya gitu loh. Kayak gitu. Biasain, bayangin orangnya kalau depan lu tetap ngomong kayak gitu nggak? Karena ketika lu ketemu langsung sama orangnya, kadang kan lu berpikir lebih panjang dan lebih banyak tentang apakah ini menyakiti orang tersebut gitu. Dan itu tuh empati, bentuk empati. Dan bayangin juga, ini contoh, misalkan lu ngomong kayak gitu, lu balikin ke diri lu sendiri kata-katanya, kira-kira lu bakal sakit hati nggak? Kira-kira jadi lu bisa tahu perasaan dia gitu. Ketika lu selalu refleksi diri dulu sebelum ngomong gitu. Kalau ternyata kalau dibalikin ke gue sakit ya, rasanya sedih ya dia ngomong kayak gitu. Jadi lu kan lebih berpikir gitu. Atau misalkan lu pikirin, kira-kira kalau lu punya anak lu diomongin sesuai dengan kata-kata lu gitu, kira-kira lu sebagai orang tua gitu sakit hati nggak, sedih nggak sih? Kalau jawabannya sedih, jawabannya sakit hati, berarti ya jangan diomongin. Apakah itu artinya harus bohong? Ya enggak, lu boleh jujur tapi pilih kata-katanya yang baik gitu, sampaikan dengan baik-baik. Berbeda pendapat tuh boleh, yang penting lu sampaikan dengan baik-baik, dengan pilihan bahasa yang baik dan juga yang cerdas, yang bijaksana gitu, yang tidak menyakiti, yang tetap menjaga rasa hormat, yang asertif kayak gitu. Dan kalau lu suka dark jokes, lu suka stand up comedy, lu juga pasti tahu Coki Pardede sama Tretan Muslim ya, dan Habib Jafar gitu. Mereka tuh kan kalau bercanda suka bercanda tentang surga neraka ya, tapi mereka itu cuman bercanda kayak gitu depan kamera aja. Kalau di dunia nyata, kalau di realnya, baik Muslim, si Tretan Muslim maupun Habib Jafar itu nggak pernah ngomongin surga neraka ke Coki ya, karena Coki itu kan agnostik kan. Karena tidak mau menyakiti kepercayaan dan keyakinannya Coki gitu. Bahkan Habib Jafar pun kayak gitu, maksud gue ya memang yang benar tuh kayak gitu loh. Orang yang mengerti dan ilmu agamanya luas itu bisa punya toleransi yang baik, bisa bicara yang baik, bisa berusaha untuk tidak menyakiti orang lain, tidak menyakiti kepercayaan orang lain. Karena ketika lu mencoba menyakiti keyakinan orang lain, artinya lu gak mikir ketika keyakinan lu disakiti oleh orang lain, emang lo gak sakit? Gak sakit hati juga gitu, maksudnya gitu. Orang yang cerdas dan bijaksana itu bisa hidupnya lebih banyak terselamatkan lah menurut gue. Jadi selalu ingat, gunakan lisan lo, gunakan mulut lo untuk yang baik, secara bijaksana, secara cerdas, secara selalu penuh dengan kesadaran dan selalu berpikir sebelum bicara. Itu pentingnya. Selalu pikirin, jangan bicara baru mikir. Buang sampah aja jangan sembarangan, apalagi ngomong. Jangan sampai sampah itu lebih berarti daripada mulut dan kata-kata lo gitu. Semoga menginspirasi dan bermanfaat.